Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang akhirnya bisa berjumpa lagi ya sama Mas Anto Radianto Triwibowo, Alhamdulillah. seorang putra kebanggaan dari kota kelahiran Tegal ya Mas ya. Akhirnya bisa Alhamdulillah. menuntut ilmu sampai ke Cina. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kayaknya itu Masya hadisnya Allah. dilaksanakan ya Mas ya, alhamdulillah. Amin, amin, insya Allah. Amin, amin. Eh, Mas Antoni, teman-teman, beliau adalah teman saya, sahabat baik saya di rumah kepemimpinan Rewida 5 Bogor, angkatan 11. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Em, Sekarang ini sedang belajar di China ya, di jurusan International Insya Allah. Trade dengan beasiswa LPDP. Nah, Alhamdulillah. mungkin kita mulai dengan update kehidupan dulu ya Mas, bagaimana sekarang kondisinya dan seperti itu, apa mungkin yang menjadi tantangan terbesar saat ini? Oke, terima kasih Mas Abi. Senang sekali rasanya bisa bertemu kembali dengan Mas Abi. Ini teman-teman, kalau flashback waktu di RK, Mas Abi ini teman diskusi lah, teman diskusi yang kalau diskusi itu nggak cukup 1-2 jam ya, harus lebih ya. Karena Mas Abi ini kalau diskusi cukup detail dan Masya Allah lah, luar biasa. Mas Abi juga inspirasi juga untuk saya dan teman-teman di RK yang lain. Nah, Alhamdulillah Mas Abi kabar sehat, dan untuk kondisi saat ini kebetulan sekarang aku lagi menjalani semester 2 di Cina, tepatnya di Central South University. Mungkin sedikit gambaran, kalau di uh, Central South University ini merupakan kampus yang sebetulnya fokusnya uh, topnya itu di bagian metalurgi atau bagian penambangan gitu ya. Dan ini juga salah satu kampus daripada founder BYD, mobil BYD. Jadi ya, um, Oh iya, iya. uh, jadi kalau memang bicara terkait lingkungan di sini, ya bisa dikatakan cukup lingkungan akademiknya itu cukup kerasa begitu ya. Jadi kalau kita ngomongin misal pergi ke kantin gitu ya, itu hampir atau banyak lah, banyak teman-teman dari Cina itu kalau ke kantin mereka bawa buku tebel sambil baca-baca gitu ya. Jadi yang saya pelajari itu semangat belajar dari teman-teman di sini luar biasa gitu. Apalagi kalau di perpus hampir full, selalu full gitu. Nah, kemudian mengenai pertanyaan Mas Abi tadi terkait apa tantangan yang ada di sini gitu ya. Tentu tantangan pertama adalah language atau bahasa. Karena di sini Cina bisa dikatakan sedikit sekali yang bisa bahasa Inggris. Jadi um, mungkin kalau di lingkungan perkuliahan atau di fakultas itu masih banyak ya yang bisa bahasa Inggris. Tetapi kalau di lingkungan sehari-hari, kalau kita mau beli makanan ataupun kalau mau pakai transportasi, itu kita harus pakai bahasa Mandarin. Nah, kebetulan karena saya juga masih nol bahasa Mandarin, ya mau nggak mau pakai Google Translate ya di awal-awal. Tapi alhamdulillah sekarang lagi mulai belajar sedikit-sedikit. Seperti itu. Itu yang mungkin yang cukup struggle di sini adalah bahasa. Di samping itu juga ya mungkin hal-hal non teknis lainnya ya, kayak cuaca kemarin sempat dingin, sempat minus dan sebagainya, dan itu perlu adaptasi, kadang sakit, kadang demam, tapi alhamdulillah semua sudah teratasi dan semua sudah normal. Mungkin sedikit itu Mas Abi. Masya Allah ya Mas ya, itu proses adaptasi ya kan. Tadi Mas Santo Betul. jadi sekarang udah punya teman di Cina yang asli orang sana, penduduk sana, mungkin asli warga China. Sudah pernah ya? Iya, iya. Hmm. Jadi memang um, kalau orang lokal ya, sebetulnya untuk kelas kami itu khusus orang Indonesia Mas Abi untuk kelasnya ya. Jadi Oh satu iya. kelas itu full orang Indonesia, 28 orang karena beasiswa LPDP ya. Um, tapi kalau masalah teman dari Cina itu ya ada, cuma nggak banyak gitu. Hmm. Terutama yang satu bimbingan di bawah profesor itu beberapa orang China gitu. Tapi kalau Hmm.
untuk kelas ya mungkin belum banyak ya, belum banyak aku coba kenal sama orang-orang sini. Tapi untuk teman-teman non China atau sesama foreigners gitu ya, itu bisa dikatakan cukup banyak, terutama dari Asia Timur Tengah dan sebagainya, Pakistan, kemudian Arab dan sebagainya di sini cukup banyak lah. Jadi kalau ke masjid itu kita kumpul bareng-bareng gitu. Jadi alhamdulillah lah masih banyak teman-teman sesama Muslim juga di sini. Seperti itu. Masya Allah. Iya, iya, iya. Brotherhood ya. Ini jadi koneksi internasional juga nih, Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Soalnya yang saya dengar ya Mas, belajar bahasa itu kan yang paling mudah melalui pentur aslinya ya kan. Betul, Jadi betul. kalau kita sering ngobrol sama warga lokal, ya mudah-mudahan ya kan makin terasah nih kemampuan mendengar dan bicara Betul. bahasa Mandarin. Betul, Insya Allah. betul, betul. Mas mau nanya nih, titik balik nih. Dulu kan kuliah S1 di IPB, jurusan manajemen. Apa sih yang Mm-mm. ngebuat Mas Antoni yakin bahwa oke, aku lanjut S2 di luar negeri dengan beasiswa dan akhirnya LPDP adalah rezeki Mas Anto. Gimana tuh Mas? Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Mas Abi. Jadi ya, memang kalau flashback di era S1, mungkin yang bisa menjadi titik balik adalah ketika waktu S1 aku join ada program dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan waktu itu, yaitu program Kampus Merdeka, di mana waktu itu aku memilih program studi independen yaitu sekolah ekspor gitu ya. Nah, dari situ akhirnya aku coba mendalami dunia ekspor, belajar buat konsep bisnis kecil-kecilan. Akhirnya terrealisasi juga waktu itu buat bisnis yaitu ikan bandeng cabuduri. Kebetulan saya dari Tegal, kemudian ikan bandeng cukup banyak di sana. Nah, kemudian saya mencari masalah, kira-kira apa yang menjadi masalah di Pantura ini? Kebetulan ikan bandeng melimpah, tetapi belum termanfaatkan dengan baik. Dan masalah yang lain, Kabupaten Tegal itu nomor 2 paling bawah terkait konsumsi ikan di Jawa Tengah. Dari situlah akhirnya aku tergugah untuk membuat sebuah bisnis gitu ya. Membuat sebuah bisnis ikan bandeng capuduri. Dan singkat cerita, mendapat pendanaan dan sebagainya. Nah, dari situlah akhirnya aku mulai tertarik untuk menekuni dunia bisnis, terutama yang berkaitan atau yang berorientasi ekspor seperti itu. Nah, singkat cerita, bisnis itu sempat ya terombang-ambing, akhirnya qadarullah belum bisa melanjutkan lagi akhirnya. Nah, tapi dari situ semangat untuk terus menekuni apa yang masih kurang, apa yang harus diperbaiki dan sebagainya. Akhirnya dilanjutkan, kayaknya aku harus meningkatkan kapabilitas ataupun koneksi di dunia internasional karena targetku adalah orientasinya ekspor. Jadi bagaimana caranya aku bisa mendapatkan koneksi, bisa mendapatkan ilmu yang berorientasi global seperti itu. Dari situlah akhirnya aku coba setelah lulus mencoba untuk apply beasiswa. Sebetulnya Cina itu bukan tujuan utama Mas Abi waktu itu. Jadi karena di LPDP itu ada program kewirausahaan dan waktu itu aku sempat ambil di Inggris gitu ya. Cuma qadarullah di wawancara gagal dan ternyata kegagalan itu membuka kesempatan di negeri Cina ini. Kebetulan ada program khusus ya International Economic and Trade dan aku rasa kayaknya ini jawaban dari Allah yang uh, mungkin lebih cocok dengan bidangku seperti itu. Jadi ya itu titik balik dari apa yang sedang saya lakukan sekarang, Mas Abi. Masya Allah ya, inspirasi nih buat kita semua. Oke Mas, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Siap. Mungkin banyak orang lain di luar sana, khususnya adik-adik di SMA gitu ya, yang merasa kuliah di luar negeri itu kayaknya sulit gitu, mustahil. Entah itu tadi faktor bahasa atau mungkin faktor biaya untuk persiapan apply-nya gitu kan. Kan ada tes kayak IELTS atau kalau mau ke Amerika GRE, SIT dan sebagainya. Nah, bagaimana sih Mas Anto menyiapkan mental untuk akhirnya bisa mewujud berani untuk mewujudkan mimpi itu dan bagaimana mematahkan ketakutan sendiri di awal. Baik. Iya, menarik Mas Abi.
bagaimana saya menyiapkan mental dan mengatasi ketakutan. Jadi memang kuliah di luar negeri itu suatu hal yang bagi saya, baru ya, dan masih banyak hal-hal yang, menjadikan saya overthinking. Aduh, nanti gimana ya jauh dari orang tua, kemudian apakah nanti aku bakal sendiri, nggak ada temen, dan sebagainya. Apakah aku bisa beradaptasi terkait bahasa, terkait budaya. Itu memang selalu menjadi momok yang menakutkan sebelum kita berangkat ke sana, seperti itu ya. Nah, tetapi teman-teman, memang untuk bisa menyiapkan mental itu, pertama kita harus tahu kira-kira apa motivasi kita untuk kuliah ke luar negeri? Itu fondasi awal dulu yang harus kita perkuat. Motivasi apa yang membuat kita harus pergi ke luar negeri? Kalau memang kita sudah menemukan why atau kenapanya, lalu kita harus bisa benar-benar untuk berkomitmen mewujudkan mimpi tersebut. Nah, kalau kalau misalkan tadi Mas Abi juga sempat menyebutkan untuk mempersiapkan juga harus perlu IELTS, harus perlu mungkin dana yang tidak sedikit dan sebagainya. Sebetulnya teman-teman, terutama karena ini audiens kita adalah teman-teman dari SMA yang akan melanjutkan S1, sebetulnya banyak sekali teman-teman kalau misalkan ingin melanjutkan kuliah S1 di luar negeri. Contoh S1 di Jepang ada beasiswa Max. Nah, kemudian kalau tidak salah pemerintah sekarang juga sepertinya akan membuat program kerjasama dengan kampus-kampus top dunia yang mana itu adalah beasiswa. Semoga bisa terrealisasi juga. Dan ada banyak beasiswa-beasiswa yang lain yang mungkin teman-teman bisa cari entah di Eropa, Amerika, atau Asia, Korea, Cina, Korea, dan sebagainya. Itu teman-teman bisa cari. Jadi yang terpenting adalah teman-teman tahu dulu apa tujuan atau motivasi teman-teman untuk melanjutkan kuliah di luar negeri, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara mengatasi ketakutan-ketakutan itu gitu ya. Ya, kembali lagi, teman-teman punya mimpi. Sebelum teman-teman menyesal, alangkah baiknya teman-teman harus coba untuk memberanikan diri keluar dari zona nyaman. Caranya bagaimana? Coba untuk mulai menanyakan kepada kakak kelas ataupun para mentor yang memang sebelumnya sudah melalui proses-proses tersebut. Coba teman-teman tanyakan kira-kira apakah worth it, apakah sebanding ketika kuliah di luar negeri dengan nantinya cita-cita teman-teman. Kemudian coba tanyakan kepada mereka apa yang menjadi hambatan kuliah di luar negeri. Kemudian apakah nanti ketika kuliah di luar negeri saya bisa berkontribusi untuk negeri ini, seperti itu. Sehingga kembali lagi, fondasi dasarnya adalah why, kenapa teman-teman harus kuliah ke luar negeri. Kalau memang teman-teman sudah tahu tujuan kuliah ke luar negeri itu apa, itu nanti akan diturunkan ke dalam step-step yang lebih kecil. Nah, contoh tujuannya adalah saya ingin berfokus menekuni bidang pangan agar proses atau pelaksanaan, misalnya karena ini ada program pemerintah MBG gitu, bisa berjalan lebih baik dan sebagainya, agar anak-anak di Indonesia yang mengalami stunting bisa mendapatkan gizi yang lebih baik. Itu tujuan awalnya, saya ingin berkontribusi di bidang ini. Lalu diturunkan ke dalam step-step. Bagaimana untuk bisa mencapai ke situ? Wah, sepertinya Eropa bisa menjadi tujuan saya untuk menekuni bidang pangan itu. Nah, kemudian bagaimana untuk bisa ke sana? Oh, sepertinya ada beberapa persyaratan yang harus saya penuhi. Contoh IELTS. Bagaimana untuk bisa mendapatkan IELTS? Belajar bahasa Inggris melalui ini. Akhirnya diturunkan ke dalam step-step yang lebih kecil. Nah, kembali lagi, fondasi dasarnya adalah why. Kenapa harus ke luar negeri? Kalau memang ternyata belum why-nya belum ketemu, ya teman-teman bisa mencari ya alternatif, ataupun ya mungkin teman-teman juga sepertinya belum ke arah ke sana. Ya mungkin pas S2 misalnya. Kayak saya dan Mas Abi S1-nya di Indonesia dulu juga tidak ada masalah. Karena kembali lagi kontribusi itu bisa dimulai di mana saja dan dari mana dan kapan saja, seperti itu. Mungkin seperti itu ya Mas Abi. Kalau ada yang
pertanyaan yang belum kejawab mungkin bisa di-recall aja Mas Abi. Terima kasih. Oke, Masya Allah. Mantap sekali jawabannya ya. Jadi dimulai dengan fondasi big why gitu ya, alasan Betul. yang kuat gitu kan, motivasinya apa nih, kenapa Mm-mm. sih tujuannya tuh ke luar negeri gitu. Terus nanti di breakdown gitu ya Mas ya, Masya Allah. Betul. Kontribusi yang bisa kita kasih, Masya Allah. Oke, Mas selanjutnya nih ya, mau nanya nih terkait dengan strategi Mas Anto Mm-mm. sebagai aware di LPDP, apa sih menurut Mas Anto yang paling krusial nih, yang perlu disiapin sejak dini, bahkan sejak SMA ataupun awal tingkat kuliah gitu, Hmm, awal awal baik. waktu kuliah di S1. Baik, ini berarti untuk S1 luar negeri atau yang S2 luar negeri, Mas Abi? Iya betul. Sorry, S1 atau S2 luar negeri, Mas Untuk Abi S2, untuk khususnya oh LPDP. S2, Nah, S2 LPDP. Oh, baik. Baik. Jadi apa yang harus dipersiapkan teman-teman untuk bisa tembus beasiswa? Contohnya LPDP gitu ya. Pertama, bagi saya yang paling krusial adalah bahasa Inggris. Itu hal yang paling krusial. Karena kalau LPDP ataupun beasiswa yang lain itu sebagian besar hampir seluruhnya mensyaratkan bahasa Inggris. Um, ada minimal itu IELTS bisa 6,0 ataupun 6,5. Nah, teman-teman harus menyesuaikan program apa yang nantinya akan teman-teman pilih gitu. Nah, contoh di programku IELTS-nya itu minimal 6,0. Ada program yang lain IELTS-nya minimal 6,5. Dan tentu beasiswa LPDP itu um, ada jalur yang menggunakan LOE dan tanpa LOE. Jadi kalau teman-teman sudah mendapatkan letter of acceptance ataupun tanda bahwa teman-teman diterima di universitas tertentu, itu teman-teman bisa mendaftar menggunakan jalur itu dan bagi saya itu jalur fast track. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi begini, di LPDP itu ada 3 tahap, yaitu tahap administrasi, tahap tes bakat skolastik, dan tahap wawancara. Nah, di tahap administrasi seperti biasa ada isai, kemudian submit atau mengumpulkan ijazah, kemudian uh, sertifikat bahasa Inggris dan sebagainya. Kemudian tes bakat skolastik. Ini semacam tes psikotes, ada matematika, ada bahasa Indonesia, pokoknya di situ terkait penalaran lah, penalaran kuantitatif dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah wawancara. Nah, kembali lagi terkait LOE tadi, kalau teman-teman sudah memiliki letter of acceptance, itu teman-teman bisa skip tes bakat skolastik. Oke. Nah, tapi kalau teman-teman belum memiliki bukti bahwa teman-teman diterima di universitas tertentu, itu teman-teman masih bisa apply, tetapi teman-teman harus mengikuti ketiga tahap tersebut, administrasi, tes bakat skolastik, dan juga wawancara seperti itu. Nah, pertanyaannya, kemudian apa yang paling krusial berikutnya selain tadi bahasa Inggris begitu ya? Bagi saya yang paling krusial berikutnya adalah di bagian isai. Isai ini juga um, apa ya? Nantinya teman-teman akan um, meyakinkan dewan juri kira-kira kontribusi apa yang nantinya akan teman-teman berikan kepada negeri ini. Di situ dituangkan ke dalam isai. Nah, tipsnya bagaimana? Tipsnya adalah teman-teman harus tahu dulu kira-kira teman-teman sudah jelas belum kontribusinya. Teman-teman sudah tahu belum bagaimana untuk bisa mewujudkan kontribusi tersebut. Apa langkah-langkah yang akan teman-teman lakukan untuk mewujudkan kontribusi tersebut? Melalui stakeholder siapa saja yang nantinya teman-teman akan melakukan kerjasama untuk mewujudkan kontribusi tersebut. Jadi kembali lagi di ISAI itu it's all about yourself and about your contribution. Jadi teman-teman menjabarkan siapa diri teman-teman. Nah, di situ juga di ISAI teman-teman sedikit semacam ada personal branding. Kira-kira teman-teman akan memperkenalkan diri kita itu sebagai siapa.
apakah kita, nah ini juga bisa dijelaskan terkait pengalaman-pengalaman sebelumnya ya, bahwa saya dulu pernah mengikuti perlombaan internasional ini, pernah mengikuti volunteer ini, pernah mengikuti organisasi ini. Jadi teman-teman menjelaskan pengalaman di masa lalu, kemudian menjelaskan kegiatan saat ini, dan menjelaskan kontribusi yang akan teman-teman lakukan di masa yang akan datang. Jadi kembali lagi, kita harus perkuat dulu apa yang akan kita berikan untuk bangsa ini. Nah, jadi di situ isai menjadi hal yang paling krusial, karena ketika isai sudah ditulis, itu juga akan dilanjutkan di tahap yang paling akhir, yaitu tahap wawancara. Nah, di tahap wawancara inilah teman-teman akan di-recall kembali yang teman-teman tulis di bagian isai. Apa betul kamu akan melakukan kontribusi A, B, C, dan sebagainya. Di situ teman-teman akan diuji, dikulik, kemudian pokoknya teman-teman akan ditelusuri lebih lanjut, lebih dalam oleh dewan juri, oleh pewawancara. Apakah teman-teman beneran nih kontribusinya kira-kira akan bisa diwujudkan nggak nih? Apakah teman-teman kontribusinya cuma menghayal aja atau cuma mimpi aja? Disitulah teman-teman akan diuji oleh pewawancara. Sehingga harapannya ketika menulis esai, pastikan teman-teman itu kontribusi yang akan dilaksanakan yaitu pertama spesifik. Spesifik itu artinya teman-teman merujuk kepada satu permasalahan dan teman-teman kira-kira apa nih solusi yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua measurable, dapat diukur. Ketika teman-teman akan ngomongin kontribusi A, apa tolak ukur keberhasilan dari kontribusi tersebut? Oke. Kemudian berikutnya actionable, artinya dapat dilaksanakan, nggak cuma awang-awang. Kemudian yang berikutnya adalah relevant. Nah, apakah kontribusi yang nantinya akan teman-teman propose, yang teman-teman usulkan, itu relevan dengan program pemerintah? Ini juga harus cerdik, teman-teman. Dalam artian teman-teman harus tahu, harus up to date terkait permasalahan yang sedang terjadi belakangan ini. Nah, karena pemerintah sekarang juga sedang fokus di bidang STEM. Oke, jadi teman-teman harus bisa pastikan bahwa kontribusi yang akan teman-teman lakukan itu sejalur dengan program pemerintah, entah kaitannya dengan Astacita dan sebagainya lah yang sedang marak sekarang. Dan terakhir adalah time bound, artinya teman-teman ada timeline yang secara khusus teman-teman sudah tahu program A akan dilaksanakan dari sekian sampai sekian, dari tahun sekian sampai sekian, itu harus jelas. Sehingga harapannya itu strategi yang teman-teman terapkan dalam menulis esai dan nantinya itu juga akan berguna ketika menjawab pertanyaan di wawancara. Seperti itu Mas Abi. Masya Allah, ilmu mahal nih Mas. Terima kasih udah sharing-sharing ilmunya. Kalau siap, akan bermanfaat inspirasi buat adik-adik. Dan saya pribadi juga. Siap. Oke. Saya izin lanjut ya Mas. Siap. Ini udah menyiapkan beberapa pertanyaan soalnya. Oke. Nah, saya kan udah mention juga di awal tuh kan di chat. Apa sih perbedaan terbesar yang Mas Anto rasakan di diri Mas Anto sekarang dibandingkan saat dulu ketika masih menjadi siswa SMA atau kuliah S1 di Bogor? Apakah lelah itu terbayarkan, Mas? Baik. Ini pertanyaan berat. Jadi apa perbedaan ketika dulu waktu SMA, S1, kemudian sekarang gitu ya? Jadi perbedaan yang menurut saya paling kerasa adalah terkait tanggung jawab ya. Mungkin kalau kita SMA, kita belum benar-benar kerasa tanggung jawabnya terkait di masa depan, terkait masa depan gitu ya. Kira-kira ke depan ini akan seperti apa? Itu pada masa SMA
masih santai-santai lah dalam tanda kutip, karena semuanya masih ditanggung sama mungkin orang tua begitu ya. Kemudian pulang ke rumah juga masih ketemu orang tua gitu. Tapi kalau sekarang kan ya kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri, apa yang kita lakukan, ataupun semua hal yang kita lakukan pasti ada konsekuensi. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari, dari saat bangun tidur sampai kita kembali tidur, itu kita selalu dihadapkan pada dua pilihan. Mau pilih yang A atau mau pilih yang B. Kalau pilih yang A, selanjutnya mau pilih yang C atau yang D. Setiap langkah yang kita lakukan pasti ada konsekuensi. Nah, maksudnya bagaimana? Contoh, ketika kita bangun tidur, kita akan memilih langsung ketika mata kita langsung melek, kita apakah langsung melihat HP atau kita coba relax, kita minum air putih dulu. Itu kan dua pilihan. Kita mau pilih yang mana? Nah, setelah kita minum air putih, apakah kita langsung lihat HP atau kita mungkin kalau yang muslim kita sholat dulu gitu. Itu selalu ada pilihan-pilihan. Dan pilihan-pilihan itulah yang nantinya akan membentuk diri kita di masa sekarang. Seperti itu. Termasuk ketika pagi hari, apakah kita akan mencoba untuk belajar hal-hal baru atau kita malah memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Jadi ya kembali lagi itu tanggung jawab kita. Nah, makanya apa yang membedakan dulu dan sekarang? Ya tanggung jawab. Kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri yang nantinya akan membentuk kita di masa yang akan datang. Seperti itu. Kemudian yang pertanyaan kedua apa, Mas Abi? Mohon maaf, lupa. Terkait selain perbedaan, masih di mute. Lelah itu terbayarkan enggak? Oh, oke. Lelahnya ya, Apakah terbayarkan. iya. Apakah lelahnya itu terbayarkan seperti itu? Kalau saya bisa jawab, alhamdulillah insya Allah semua terbayarkan teman-teman. Lelah yang teman-teman berikan saat ini, mungkin teman-teman yang masih SMA seperti itu, lelah untuk belajar matematika, kimia, ataupun pelajaran-pelajaran yang yang diujikan untuk masuk perguruan tinggi. Mungkin teman-teman pasti lelah di awal. Teman-teman lelah untuk belajar setiap hari dari pagi bahkan dini hari sampai kemudian malam hari gitu ya. Tapi ya tentu lelahnya itu pasti akan terbayarkan dengan teman-teman diterima di perguruan tinggi. Dan kalau bicara saya pribadi, alhamdulillah bisa dikatakan seperti itu Mas Abi, karena mungkin awal-awal dari zaman kuliah sampai sekarang saya masih terus belajar bahasa, masih terus belajar hal-hal baru seperti itu. Dan alhamdulillah ketika ada kesempatan, jadi gini, suatu hal yang bisa dikatakan sukses itu ketika kesempatan itu bertemu dengan kesiapan. Ketika ada kesempatan, contoh LPDP lagi buka, tapi kita nggak siap, nah itu nggak match, nanti nggak akan goal gitu ya. Nah tapi ketika ada kesempatan, kemudian kesiapan, alhamdulillah sudah ada sertifikat bahasa Inggris, kemudian sudah coba menulis esai, kemudian sudah tanya-tanya dengan mentor, kesempatan bertemu kesiapan, insya Allah akan menjadi sebuah hal yang terbayarkan seperti itu Mas Abi. Jadi kalau bisa dikatakan alhamdulillah semuanya tidak ada yang sia-sia. Kalaupun sekarang belum terjawab, ya insya Allah Allah akan memberikan waktu yang paling tepat nantinya. Jadi jangan pernah lelah untuk terus belajar, untuk terus melakukan hal-hal yang baik gitu. Bravo, Masya Allah. Oke. Kita lanjut ya Mas. Mas Anto tadi sholat jam berapa? Tadi jam 4:03. 4:03, oke. Mudah-mudahan kita bisa selesai sebelum itu ya. Nih ada selanjutnya nih Mas, ngomongin soal makna berlelah-lelah nih Mas. Kita kan tahu ya, Cina tadi Mas Anto bilang di awal, kompetitifnya luar biasa ya, mahasiswa tuh sampai kantin pun bawa buku gitu kan, toilet bawa buku mungkin gitu kan. Nah, ritme kerja dan belajarnya kan sangat cepat ya. Betul. Apa sih momen yang paling melelahkan di sana dan apa yang membuat Mas Anto tetap bertahan? Oke. Oh, baik.
apa momen yang paling melelahkan di sini? Mungkin kalau bicara momen yang paling melelahkan 1 semester belakang ya, karena saya baru 1 semester di sini, adalah ketika ada tugas yang cukup banyak dan itu dari beberapa mata kuliah seperti itu ya. Itu jujur momen yang paling melelahkan, ditambah ada kegiatan organisasi seperti itu. Jadi banyak kegiatan dalam satu waktu. Nah, itu bagi saya itu momen yang cukup menguras energi pikirannya. Nah, lalu bagaimana untuk bisa mengatasi hal-hal tersebut? Tentu mungkin ini cukup klise, cukup umum, sering dibicarakan ya, bahwa teman-teman itu ya harus tahu mana prioritas yang harus saya lakukan di hari itu, seperti itu. Jadi manajemen prioritas itu harus teman-teman terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, misal ada 3 PR gitu ya, dan ada kegiatan ekskul atau organisasi. Nah, di hari itu kira-kira PR mana yang paling mendekati deadline? Nah, kalau teman-teman tahu, misal besok ada 2 hari lagi ada PR, atau mungkin besok 2 hari lagi dan 3 hari lagi, teman-teman harus prioritaskan yang mana dulu? Tentu yang paling dekat. Nah, itu yang harus teman-teman kerjakan di hari itu. Nah, kalau yang 2 hari atau 3 hari, teman-teman bisa mulai nyicil agar tidak kewalahan. Bagaimana dengan organisasi? Teman-teman pastikan ketika sedang kuliah, fokus kuliah, baru setelah kuliah selesai, teman-teman baru fokus untuk menjalankan organisasi. Jangan kebalik-balik. Kalau pas lagi kuliah mikirin organisasi, tapi pas organisasi malah ngerjain PR. Jangan seperti itu. Nah, jadi pastikan semua bisa berdasarkan manajemen prioritas. Seperti itu ya. Jadi bagi saya hal yang paling melelahkan ketika ada banyak kegiatan, banyak PR yang harus dikerjakan dalam waktu yang berdekatan. Mungkin itu, Mas Abi. Siap. Ini memang relate banget ya sebagai mahasiswa. Manajemen prioritas, manajemen waktu, Masya Allah. Betul, betul. Ini lanjut ya, Mas. Siap. Gimana, Mas Anto kan belajar perdagangan internasional di Cina nih. Dan kita tahu kan, Cina negara maju, pertumbuhan ekonominya luar biasa. Gimana sih ilmu di sana gitu ya, ataupun budaya lingkungan di sana membuka mata, mengubah cara pandang Mas Anto soal peluang masa depan bagi kita anak muda Indonesia. Gimana Mas Anto melihatnya perspektif global ini? Kalau boleh saya kerucutkan, ini apakah terkait perdagangan internasional itu sendiri atau terkait apa yang memang harus generasi muda lakukan gitu untuk masa depan? Yang kedua Mas. Terkait generasi muda seperti itu ya? Iya, betul. Nah, jadi teman-teman, memang Cina itu kalau bisa kita pelajari ya, itu mereka memiliki mimpi yang luar biasa untuk bisa menjadi negara adidaya ya. Dalam hal ini gimana caranya bisa bersaing atau bisa mengalahkan Amerika gitu ya. Jadi akhirnya mereka melihat bahwa ya dunia ini tentang bagaimana kita bisa mengupgrade diri, bagaimana kita bisa selalu belajar dan menemukan hal-hal baru, menemukan jejaring-jejaring baru gitu ya. Saya melihat semangat belajar dari orang Cina ini luar biasa. Karena mereka tahu bahwa masa depan itu mereka yang tentukan. Kita tidak bisa mengandalkan orang lain untuk mendapatkan apa yang kita impikan di masa depan. Dari situlah teman-teman, akhirnya saya melihat bahwa generasi muda di Cina itu mati-matian dalam hal belajar. Mereka walaupun dalam tanda kutip tidak bisa bahasa Inggris, saya lihat mereka banyak pegang buku bahasa Inggris. Akhirnya tidak sedikit juga orang Cina yang kuliah di luar juga, entah di Eropa, Amerika, dan sebagainya. Karena semangat mereka untuk belajar itu luar biasa. Nah, kalau saya melihat, mungkin ini luar biasa ya kalau kita bisa menerapkan hal-hal serupa apa yang dilakukan oleh Cina di sini. Bahwa generasi muda itu sudah seharusnya harus selalu menekuni hal-hal baru, selalu belajar hal-hal baru, apalagi di era digitalisasi ini, apapun peluang itu
di depan mata kita. Misal teman-teman kalau memang setelah lulus SMA ini pengen bisnis, banyak hal yang memang bisa dipelajari di internet seperti itu. Nah, memang uh, terutama juga teman-teman yang ingin melanjutkan belajar di luar negeri juga bagi saya ini hal-hal yang krusial sekali ya untuk teman-teman bisa terapkan juga seperti Cina untuk belajar hal-hal baru, belajar bahasa Inggris dan sebagainya. Karena kita tahu di masa emas kita, kemasan kita Indonesia 2045 itu tinggal berapa lagi? 19 tahun lagi, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat siapa yang mengelola Indonesia sekarang di pemerintahan itu kebanyakan dari generasi X ya, teman-teman. Nah, jadi di 20 tahun ke depan itu yang akan meneruskan estafet kepemimpinan adalah kita-kita semua, teman-teman. Generasi Z, generasi Alpha dan sebagainya. Nah, untuk itu kita pastikan generasi di masa depan itu generasi-generasi yang berkualitas, generasi yang dalam tanda kutip tidak omon-omon saja ya, tidak hanya pintar secara teori tetapi secara karakter tidak terpenuhi, integritasnya tidak ada, kemudian motivasi untuk terus belajarnya tidak ada, termasuk ya mungkin hal-hal bagaimana kita bisa memiliki rasa empati terhadap sesama, terhadap orang di bawah kita, ataupun orang-orang yang memang dalam tanda kutip membutuhkan uluran tangan kita, itu juga sesuatu hal yang harus kita miliki. Karena kembali lagi ke depan, estafet kepemimpinan itu akan terus bergulir dan kita harus melihat bahwa generasi sekarang lah yang nantinya akan meneruskan estafet itu. Maka dari itu kita harus benar-benar mempersiapkan itu semua, mulai dari teman-teman yang SMA, apakah akan melanjutkan perguruan tinggi atau mau melanjutkan bisnis. Kembali lagi ini tergantung kondisi teman-teman, tergantung tujuan teman-teman. Kalaupun memang teman-teman kondisinya dalam tanda kutip di keluarga harus teman-teman harus terjun untuk mencari uang dan sebagainya, ya mungkin mencoba untuk menekuni bidang bisnis adalah pilihan terbaik seperti itu. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan berkuliah sambil berbisnis itu juga jauh lebih baik. Karena menurut saya ketika di perkuliahan itu pola pikir akan terbentuk. Jadi kalau teman-teman ingin membangun bisnis di perkuliahan juga adalah momen-momen terbaik karena teman-teman akan dikumpulkan bersama teman-teman yang memiliki visi yang sama. Jadi harapannya teman-teman melanjutkan pendidikan itu bagi Indonesia adalah hal yang cukup krusial ya. Karena pola pikir di situ akan terbentuk, jejaring teman-teman akan dapatkan di situ di perguruan tinggi. Jadi harapannya ketika nanti teman-teman membuat bisnis, nah networking yang teman-teman miliki itu sudah cukup besar daripada teman-teman setelah SMA kemudian lanjut bisnis itu belum ada gambaran, belum ada pengalaman juga. Untuk itu di masa perkuliahan inilah masa trial and error. Teman-teman mencoba itu dilakukan gitu. Salah nggak apa-apa karena di masa perkuliahan adalah masanya kita salah. Setelah lulus baru kita coba untuk selalu memperbaiki seperti itu. Mungkin seperti itu Mas Abi. Luar biasa ya pemikirannya. Ini jadi membuka cara pandangannya juga nih melihat kondisi Indonesia ya dari kacamata kita generasi muda. Insya Allah. Oke, ini menarik nih, Mas Santo, pesan untuk diri sendiri sebagai pertanyaan mungkin sebelum penutup, apa sih yang mau Mas Anto sampaikan ke diri Mas Anto di masa lalu ketika masih jadi mahasiswa baru di IPB? Apa yang ingin disampaikan? Sebentar, ini saya mikir dulu Mas Abi. Oke, silakan. Ya, jadi pesan untuk saya di masa lalu ketika menjadi mahasiswa baru di IPB. Mungkin pesan yang ingin saya sampaikan adalah jadilah orang yang pertama tahu arah, tahu tujuan, tahu apa ya,
memiliki motivasi tinggi juga untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu gitu. Jadi harapannya saat masih menjadi mahasiswa itu kita sudah tahu ke depan mimpi kita itu akan seperti apa, dan harapannya kita juga sudah mulai memikirkan bagaimana kita untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpi tersebut. Nah, dan mungkin pesan yang ingin saya sampaikan juga di masa lalu adalah coba tulis 100 mimpi yang akan kamu lakukan selama perkuliahan, dan tuliskan juga mimpi-mimpi yang akan kamu wujudkan setelah lulus kuliah ataupun sampai 50 sampai 70 tahun ke depan. Kita coba list apa mimpi-mimpi yang ingin kita wujudkan di situ. Nah, harapannya mimpi-mimpi tersebut jikalau memang belum bisa terwujud, setidaknya kita sudah menuliskan, setidaknya kita sudah memikirkan. Karena kembali lagi bahwa Bung Karno juga pernah berkata, mimpilah setinggi langit, kalau kita jatuh, maka kita jatuh di antara bintang-bintang. Jadi, meskipun mimpi-mimpi itu tidak semuanya terwujud, setidaknya kita sudah ada landasan mimpi-mimpi yang lain seperti itu. Jadi ya, pesan saya, teruslah berproses, teruslah berprogres, dan jangan pernah menyerah. Tantangan, hambatan, masalah pasti ada, kemudian naik, turun, jatuh, bangun pasti akan kita lalui. Tetapi kalau kita selalu bersandar kepada Allah, kita selalu mengkomunikasikan kepada keluarga, kita selalu sharing dengan teman-teman, itu masalah-masalah tersebut akan terbagi seperti itu. Jadi jangan pernah lelah untuk terus berjuang, karena pada akhirnya lelah itu akan menjadi sebuah pencapaian yang kita tidak bisa bayangkan nantinya apa yang akan terjadi. Seperti itu. Tapi yang pasti satu hal yang ingin saya katakan di masa lalu adalah apa yang memang menjadi milikmu pasti akan datang kepadamu meskipun engkau malas-malasan. Tetapi apa yang memang bukan menjadi milikmu, sekeras apapun kamu mengejar itu, pasti tidak akan sampai di situ. Akan tidak sampai ke kamu. Jadi poinnya adalah setelah kita berusaha semaksimal mungkin, jangan lupa bahwa kita harus menyerahkan, berpasrah semuanya kepada Allah. Jangan sampai kita kalau mimpinya tidak tercapai lalu kita putus asa, kita menyerah bahkan depresi. Jangan sampai seperti itu. Karena sekali lagi semuanya takdir sudah ditentukan oleh Allah. Tetapi satu hal yang pasti, kalau kita tidak berusaha sama sekali, peluang berhasilnya itu 0%. Tetapi kalau kita berusaha, itu masih ada peluang 50% untuk berhasil. Sisanya Allah yang menentukan. Jadi mungkin itu pesan yang ingin saya sampaikan di masa lalu, Mas Abi. Baik. Masya Allah ya. Terima kasih sudah mau merecalling ya diri kita di masa lalu, diri Anda khususnya. Oke, terima kasih nasihat-nasihatnya. Aduh, sering saja Mas Abi. Oke, ini pertanyaan terakhir aja ya. Mungkin bisa dijawab singkat, cepat gitu ya. Oke. Sih mitos yang sebenarnya apa sih mitos tentang kuliah di Cina yang ternyata salah besar menurut Mas Santo? Kuliah di Cina yang salah besar. Mitosnya. Mitosnya. Mungkin bahwa beasiswa di sini itu sedikit ya, kuliah di sini ya. Padahal sebetulnya banyak sekali teman-teman. Kalau di Cina itu selain mungkin dari pemerintah Indonesia LPDB ya, itu ada dari pemerintah Cina atau government Chinese scholarship. Ada juga dari universitas. Universitasnya pun banyak sekali di sini. Jadi teman-teman bisa langsung approach atau coba kulik di website universitasnya. Di situ banyak sekali beasiswa yang teman-teman terima. Karena setelah saya coba tanya-tanya ke teman-teman sesama foreigners, mereka juga banyak yang menerima beasiswa dari universitas ataupun dari pemerintah Cina,
ataupun dari pemerintah negaranya masing-masing. Jadi banyak sekali jalan menuju Cina. Oke, banyak jalan menuju Cina, banyak beasiswa. Oke. Gitu ya teman-teman, adik-adik SMA di Albina Butolik. Oke, baik. Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu, ilmu, pengalaman, perhatiannya. Jazakallahu khairan, ahsanul jaza, Mas Anto. Amin. Wa iyyakum. Ini menjadi sebuah value yang bermanfaat ya. Mudah-mudahan petani pribadi dan teman-teman, mudah-mudahan Mas Anto juga sehat, diberkahi, Amin. Amin ya lancar, Allah. Amin. sebagai seorang penuntut ilmu di negeri orang. Amin. Amin ya Allah. Mudah-mudahan menemukan keluarga-keluarga baru yang memberikan makna Amin. baru, begitu ya. Amin ya Allah. Doa yang sama untuk Mas Abi dan teman-teman yang lain. Selamat bertumbuh, berprogres, dan ditunggu kontribusinya untuk Indonesia di masa depan. Amin. Amin ya Allah. Saya tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Dafaratul majlis subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik kita. Waalaikumsalam. Siap, terima Kita kasih foto dulu, Mas. teman-teman. Siap Mas Abi. Kenang. Yo, Mas Abi. Izin saya ya. Oke, Mas Abi. Oke, 1 2 3. Oke. Mas Anda kalau mau melanjutkan aktivitas silakan. Aman Tadi Mas masalah, Abi. saya juga masalah nih. Oh, siap Mas Abi. Ada yang mau Sehat-sehat ya disampaikan? Mas Abi. Gimana? Maaf. Ada yang mau disampaikan?